Mohon izin kepada seluruh Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rangkaian acara inti akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars dan Sabah. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Kepala SMP Negeri 1 Batu Ibu Tati Ismiati SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah selaku panelis, Bapak Ibu Guru Staf Kesiswaan, Ketua dan Pengurus OSIS Masa Bakti 2024-2025, Ketua Kelas 7, 8, dan 9, dan yang kita banggakan kandidat Ketua OSIS Masa Bakti 2025-2026. Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT dikarenakan pada pagi ini kita bersama hadir pada acara debat kandidat calon Ketua
OSIS SMP Negeri 1 Batu masa bakti 2025-2026. Mari kita manfaatkan momen ini untuk meningkatkan semangat dan dedikasi kita bagi sekolah, khususnya SMP Negeri 1 Kota Batu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, agar seluruh acara ini bermanfaat untuk kita semua, mari kita buka dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua OSIS kita, Rafif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang non-Muslim silakan menyesuaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di ruang multimedia ini kami hendak menyelenggarakan acara debat calon ketua OSIS masa bakti 2025-2026 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru kami, dan dosa para berjuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tepatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, berkenankanlah doa dan mempermohonkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Kepala SMP Negeri 1 yang mana nantinya mohon berkenan untuk membuka acara debat kandidat calon Ketua OSIS SMP Negeri 1 Batu masa bakti 2025-2026. Yang terhormat Ibu Tati Ismiati SPD, kami persilahkan. Terima kasih, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Miswanto MPDA selaku Waka Kesiswaan, kemudian Bu Yayu Mas Huda selaku Waka Kurikulum, Bapak Muhammad Samsudi selaku Waka Sarana Prasarana, kemudian Pak Zaki selaku Waka Humas, Bapak Ibu yang tergabung di dalam tim kesiswaan yang saat ini bertugas sebagai panelis, kemudian anak-anakku untuk OSIS, Ketua OSIS beserta jajarannya periode 2024-2025, serta anak-anak calon Ketua OSIS periode 2025-2026, serta semua ketua kelas, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Pertama, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu di saat yang istimewa ini, anak-anak, yaitu pada acara debat calon Ketua OSIS periode 2025-2026.
Saya katakan acara ini sangat keren anak-anak ya. Merupakan bentuk kalian belajar bagaimana berdemokrasi. Nah, ini nanti di acara ini kita memang butuh sosok dari perwakilan siswa, yaitu yang nanti akan dipilih menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS, bagaimana nanti dari calon-calon ketua OSIS ini akan menyampaikan akan dibawa kemana selama 1 tahun masa periode sebagai calon ketua OSIS ini. Anak-anak atau teman-temannya mau dibawa kemana, sekolah ini mau dibawa kemana. Nah inilah nanti akan debat, artinya kalian diuji ya, bagaimana berlatih menjadi generasi yang akan datang, karena nanti suatu saat kalian 5 atau 10 tahun lagi menggantikan kami para bapak ibu guru untuk memegang tampuk kepemimpinan negara. Sehingga di dalam kegiatan ini kalian belajar bagaimana cara berdemokrasi dengan benar ya, kemudian menyampaikan, adu argumen secara sehat, secara fair kita lakukan, bukan menjatuhkan karena kita ada like and dislike, bukan, tetapi memang betul-betul kita uji calon-calon ketua OSIS ini bagaimana menyampaikan argumen secara baik, secara logis, dan secara sehat. Nah, kami berharap acara ini merupakan suatu acara yang kita budayakan anak-anak, sehingga kita betul-betul tahu bahwa kalian memang adalah peserta didik yang punya kualitas ya, punya kualitas, betul-betul punya kualitas, tidak hanya sekedar menyandang sebagai ketua OSIS, tetapi kalian bisa, ketua OSIS ini nanti kita harapkan bisa membawa teman-temannya itu ke arah yang jelas, sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu 5 indikator ya. Jadi mendukung visi yang dibawa oleh calon ketua OSIS ini nanti, mendukung visi sekolah kita, cerdas, kompetitif ya, berkarakter, menguasai iptek, dan berwawasan lingkungan. Nah, ini yang kami harapkan. Untuk itu mari anak-anak, acara saat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya sambil kita belajar bagaimana mengadu argumen dengan baik dan cerdas. Semoga ini nanti berjalan dengan baik sesuai harapan kita ya. Tidak ada memang kita berproses ya anak-anak ya, berproses, tetapi diawali dengan yang baik, nanti insya Allah hasilnya juga akan baik. Nah, mudah-mudahan lancar ya, tidak ada halangan apapun, sesuai dengan harapan kita. Terakhir sekaligus saat ini tanggal berapa ya? Tanggal 8 Oktober 2025 pada pukul 8.15 saya buka acara debat calon ketua OSIS periode 2025-2026. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Tati Ismiati atas sambutan dan arahannya. Hadirin sekalian, sebelum memasuki acara inti, akan kami bacakan tata tertib debat yang harus kita patuhi bersama. Mungkin bisa dipersilahkan ya, Tatinya mau baca. Iya. Iya. Terima kasih. Ya anak-anak ya. Iya. Iya. Bu Yayu di sana, Bu Novi sama Bu Ang di sini, sampai sini ngobrolnya.
Sana sama Pak Jaki, Diana ya? Siap. Oke. Tata tertib debat kandidat calon ketua OSIS SMP Negeri 1 Batu masa bakti 2025-2026. Kandidat memakai seragam alma mater SMP Negeri 1 Batu. Setiap kandidat dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Setiap kandidat dan peserta dilarang membawa senjata tajam ke dalam ruangan. Debat akan dibagi dalam 3 sesi, yaitu sesi 1, penyampaian visi misi dan program kerja unggulan, sesi 2, tanya jawab bersama panelis, dan sesi 3, tanya jawab antar kandidat. Pada sesi 1, setiap kandidat akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi program kerja unggulan selama 3 menit maksimal. Selanjutnya pada sesi 2, setelah penyampaian visi misi dan program unggulan dari masing-masing kandidat, moderator akan mengambil undian pertanyaan yang akan dibacakan oleh panelis. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis dan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Setiap panelis boleh bertanya kembali kepada kandidat untuk memperdalam jawaban dari masing-masing kandidat. Dan setiap kandidat bisa memberikan penjelasan tambahan selama 1 menit. Pada sesi 3, setiap kandidat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada kandidat lain dan kandidat yang diberikan pertanyaan diberikan kesempatan masing-masing 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Apabila kandidat melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah ditetapkan, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Sekarang kita masuk ke sesi 1, yaitu penyampaian visi misi dan program kerja unggulan dari 5 kandidat ketua OSIS. Siapa yang nanti? Ya. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 2, Rahadian Dandra Kiranismara, untuk memaparkan visi misi dan program unggulannya. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahadian Dandra Kiranismara, kandidat nomor urut 2. Visi saya adalah mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang berkualitas serta dapat menjadi wadah kolaborasi serta inspirasi bagi siswa-siswi Nesaba. Selain itu, saya juga ingin mewujudkan generasi Nesaba sebagai generasi yang aktif, kreatif, dan berani berinovasi. Untuk mewujudkan visi saya memiliki 3 misi. Misi saya yang pertama adalah mengoptimalkan kinerja OSIS sebagai wadah aspirasi secara transparan, terbuka, dan juga bertanggung jawab. Misi saya yang kedua adalah membuat kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik siswa. Misi saya yang terakhir adalah mendorong kolaborasi antar organisasi dalam kegiatan di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan visi dan misi saya memiliki 1 program unggulan, yaitu Talent Mentorship. Di Talent Mentorship ini, setiap siswa yang paling berkompeten dan berbakat di setiap ekstrakurikuler akan menjadi mentor untuk teman-teman sebayanya selama 1 bulan. Setelah itu ada puncak acara di mana seperti kegiatan yang dibuat seperti Nesaba Pamer. Jadi setiap ekstrakurikuler mendemonstrasikan hasil selama 1 bulan ini bersama teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Sudah, oke. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat nomor urut 3, Adinda Kirana Sakti Rahaja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adinda Kirana Sakti Rahaja nomor urut 3.
Jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS pada masa bakti 2025-2026, visi utama saya adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang SAE, yaitu solid, aktif, dan edukatif melalui komunikasi yang aktif antara anggotanya maupun antara OSIS dengan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1. Maka dari itu saya memiliki 3 misi utama. Misi yang pertama adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang ramah siswa, sehingga OSIS dapat menghasilkan teladan dan inspirasi bagi seluruh warga SMP Negeri 1 Kota Batu. Yang kedua adalah mengaktifkan komunikasi antara anggota OSIS dan juga komunikasi antara OSIS dengan siswa, sehingga OSIS dapat menciptakan berbagai program kerja yang berasal dari aspirasi siswa-siswi itu sendiri. Yang ketiga adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi bersama, yakni dengan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang aktif dan maju dalam berbagai kegiatan. Maka dari itu saya memiliki 3 program unggulan. Program unggulan pertama adalah untuk seluruh siswa, yakni program Green Nesaba. Program ini merupakan jawaban bagi permasalahan lingkungan di sekolah. Program ini nanti rencananya akan menggait organisasi lain seperti organisasi Karena Nesaba, yakni berupa bank sampah sekolah. Jadi nanti siswa akan diarahkan untuk mengelola sampah dan memilahnya, kemudian ditukarkan ke bank sampah, dan poin ini dapat ditukarkan menjadi reward. Program unggulan yang kedua adalah program Nesaba Festival, yakni peringatan HUT Nesaba. Karena selama bersekolah di sini saya belum pernah melihat Nesaba mengadakan festival untuk perayaan hari ulang tahun. Maka saya ingin mengadakan pameran pentas seni, gebyar, dan juga pameran secara besar-besaran. Dan yang ketiga, khusus bagi anggota OSIS, yakni program Gather and Grow atau GAG, yakni program berupa diskusi, debat, ataupun rapat yang akan diadakan secara berkala khusus bagi seluruh anggota OSIS SMP Negeri 1 Kota Batu. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk kandidat selanjutnya, nomor urut 5, Akela Najwa Alfadiah Wahyono. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, perkenalkan saya Akela Najwa, kandidat calon ketua OSIS nomor 5. Di sini saya akan memaparkan visi, misi, dan program kerja unggulan saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMP Negeri 1 Batu sebagai organisasi yang inspiratif, disiplin, toleran, serta membantu setiap siswa tumbuh di bidang akademik dan non-akademik secara menyeluruh melalui cara yang inovatif dan bermakna yang tumbuh melalui kepemimpinan, kolaborasi, dan wawasan teknologi. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki 4 misi. Yang pertama, mendorong partisipasi aktif siswa di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, membangun semangat kerjasama tim yang kuat di dalam lingkup sekolah. Yang ketiga, mendengarkan seluruh pendapat dan aspirasi siswa untuk dijadikan dasar program OSIS. Yang keempat, menjadikan teknologi sebagai sarana inovasi dan pengembangan diri. Adapun program kerja unggulan saya yaitu School Future Week. Program ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Di hari pertama, seluruh siswa akan melaksanakan program sekolah tanpa kertas, di mana setiap tugas di hari tersebut akan dikerjakan dengan metode digital. Tetapi jika sekolah tidak memperkenankan siswa membawa handphone, maka 10 jam pembelajaran di hari tersebut akan dibagi untuk setiap kelas bergantian belajar di lab komputer. Dan di hari kedua, setiap kelas akan diberi tantangan untuk membuat teknologi sederhana, contohnya alarm kebisingan kelas. Dan di hari ketiga adalah puncak acara di mana setiap kelas akan membuat booth per kelas untuk memamerkan proyek yang mereka buat di hari kedua. Dan anggota OSIS akan menilai setiap booth di kelas tersebut dan yang paling menarik akan dijadikan pemenang inovasi terbaik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Untuk kandidat selanjutnya adalah nomor 1, Cahaya Karamelia. Baik, selamat pagi semuanya. Saya kandidat nomor 1
Nama saya Cahaya Karamelia. Pada kesempatan pagi kali ini, saya akan memaparkan visi dan misi saya serta program kerja unggulan saya. Saya memiliki visi yaitu untuk membantu menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 1 Batu menjadi pemimpin yang kritis, kolaboratif, dan siap menjawab tantangan dari masa depan. Lalu untuk melakukan visi saya tersebut, saya juga memiliki misi. Misi saya yang pertama adalah menciptakan program lintas angkatan untuk transfer ilmu pengetahuan dan juga interaksi sosial atau ikatan sosial kita bisa bertambah. Lalu yang kedua juga ada forum diskusi terbuka untuk seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Batu yang membahas tentang isu-isu sosial dan juga etika. Lalu misi saya yang terakhir adalah mempromosikan kegiatan gotong royong berbasis lingkungan proyek sosial yang melibatkan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Batu dari berbagai latar belakang. Adapun program kerja unggulan saya yaitu One Day One Language atau 1 hari 1 bahasa. Program kerja ini akan dilaksanakan selama 1 minggu dan akan dilaksanakan ketika jadwal di sekolah sudah mulai tidak begitu padat seperti setelah ujian akhir semester. Untuk lebih rincinya seperti hari Senin kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, hari Selasa menggunakan bahasa Inggris, hari Rabu menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, hari Kamis menggunakan bahasa Indonesia lagi, dan hari Jumat menggunakan bahasa Inggris lagi. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir adalah kandidat nomor urut 4, Ifat Gavin Ramadan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifat Gavin Ramadan. Saya sebagai calon ketua OSIS nomor urut 4. Saya memiliki visi yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aktif, kreatif, inspiratif, dan siswa yang memiliki daya saing tinggi. Untuk mewujudkan visi saya memiliki 4 misi. Yang pertama adalah menciptakan suasana dan kegiatan sekolah yang menyenangkan sehingga siswa dapat termotivasi untuk mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Yang kedua yaitu memberikan wadah berekspresi di media sosial OSIS untuk menampilkan karya yang dimiliki oleh para siswa. Yang ketiga adalah mengadakan lomba-lomba dan pentas seni untuk mengasah kreativitas yang dimiliki oleh para siswa. Dan yang keempat adalah menyempurnakan event-event tahunan OSIS agar lebih menarik, menyenangkan, dan berkesan bagi para siswa. Untuk mendukung itu, saya memiliki 1 program kerja unggulan, yaitu Nesaba Creative Day, yang dimana acara ini akan diselenggarakan di akhir tahun ajaran dan berdurasi 2 hari. Dimana hari yang pertama berisi pameran seni yang akan diikuti oleh seluruh kelas, yang dimana setiap kelas membuat 1 karya seni baik lukisan, kerajinan tangan, atau apapun yang nanti akan dipamerkan di aula. Dan untuk hari kedua akan diadakan pentas seni dan penjurian untuk setiap karya seni yang dibuat oleh setiap kelas, dan yang terbaik dan paling menarik akan dijadikan pemenang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan visi misi dan program kerja unggulan dari masing-masing calon ketua OSIS. Sekarang kita masuk ke sesi 2, yaitu tanya jawab dengan panelis. Yang pertama kita akan undi dulu siapa kandidat calon ketua OSIS yang akan diberi pertanyaan oleh panelis. Lalu yang kedua, kandidat yang terpilih akan memilih nomor dari pertanyaan dan memilih nomor panelis yang akan bertanya. Nomor 4, Ifat Gavin Ramadan. Pertanyaan nomor
Panelis nomor 3, pertanyaan nomor pertanyaan nomor sampean le tadi kasih ke panelis nomor 3. Iya. Iya. Tidak beda, kebetulan aja pas. Oh, ini pertanyaannya. Oh, panelisnya nomor berapa? Oh, panelisnya belum ya? Sana. Oh, nomor 3 ya sudah. Tadi dia yang bertanya. Baik, pertanyaan dari saya. Ada 27 jenis ekskul di SMP Negeri 1 Batu yang disediakan di sekolah untuk mewadahi bakat dan minat murid. Dari 27 ekskul tersebut, ada yang mengalami peningkatan prestasi pesertanya, ada pula yang mengalami penurunan. Menurut kalian, bagaimana mengelola ekskul di sekolah yang bisa mendongkrak prestasi murid-murid sesuai bakat dan minatnya, serta menjaga agar prestasinya tidak mengalami penurunan? Dan apa yang akan kalian lakukan untuk membantu sekolah dalam mewujudkan pengelolaan ekskul yang baik? Silakan jawab. Baiklah, yang akan dilakukan untuk menjaga ekskul itu tidak turun adalah dengan sering menampilkan ekskul itu dalam suatu pentas seni, agar para siswa yang tergabung dalam ekskul itu bisa menunjukkan apa yang mereka pelajari selama di ekskul, dan siswa lain juga bisa melihat bagaimana yang dipelajari di ekskul itu. Dan juga OSIS bisa menampilkan hasil dari ekskul itu, baik itu tarian atau nyanyi tergantung ekskulnya, di media sosial OSIS agar bisa dikenal, dilihat, dan juga tidak turun untuk performanya. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan tambahan? Ada pertanyaan tambahan dari saya. Bagaimana cara kalian untuk tetap konsisten dalam mengikuti ekskul? Karena biasanya di tengah-tengah itu kadang mungkin ada merasa bosan atau melihat ekskul di sebelah, kok kayaknya aku tertarik. Nah, biasanya gitu yang kadang membuat para siswa ini sering tergoda untuk pindah ekskul. Baiklah, yang bisa dilakukan adalah memberikan motivasi ke para siswa tentang bagaimana ekskul yang mereka lakukan dan apa yang bisa mereka dapatkan dari ekskul tersebut, agar mereka bisa termotivasi dan tetap konsisten berada di ekskul tersebut. Untuk kandidat selanjutnya, Ya, silakan. Kandidat siapa yang bertanya? Bukan pribadi nomor berapa? Ya. nomor 5, Akela Najwa Al-Fadiah Wahyono. Silahkan memilih untuk nomor panelis dan nomor pertanyaan. Panelis nomor 4. Pertanyaan nomor 2. Akan saya bacakan pertanyaan nomor 2. Tingkat kedisiplinan di kalangan murid di SMP Negeri 1 Batu masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Masih banyak murid yang melanggar aturan tata tertib seperti terlambat masuk sekolah, skip saat pelajaran, dan sebagainya. Menurut kalian, upaya apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk mendisiplinkan murid di SMP Negeri 1 Batu
Dan program apa yang akan kalian rencanakan untuk membantu sekolah dalam mendisiplinkan murid-murid di SMP Negeri 1 Batu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, yang seharusnya dilakukan Bapak atau Ibu Guru untuk mengatasi masalah tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut, caranya adalah menggunakan cara yang mungkin murid-murid bisa tertarik dengan cara yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru agar mereka bisa lebih disiplin dan tertib untuk menaati aturan yang ada di sekolah. Seperti contohnya, jika mereka melakukan pelanggaran seperti terlambat atau skip, seharusnya Bapak Ibu Guru ini, jika anaknya masih tidak terlalu parah untuk pelanggaran tersebut, tidak langsung dimarahi, tetapi dengan cara yang baik-baik. Tetapi jika memang muridnya sudah terlalu parah, maka sebaiknya Bapak Ibu Guru bisa berkoordinasi dengan pihak yang lebih mengetahui cara siswa untuk bisa menaati aturan di sekolah dan lebih disiplin lagi. Apakah ada pertanyaan tambahan? Pertanyaan tambahannya, jika yang melakukan pelanggaran aturan adalah salah satu anggota OSIS, maka sebagai ketua OSIS apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Yang pertama, saya akan mencari tahu terlebih dahulu pelanggaran apa yang dilakukan oleh anggota OSIS tersebut. Lalu saya akan mengajaknya berbicara mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut. Lalu saya juga harus memberitahu jika anggota OSIS ini adalah role model bagi seluruh siswa yang harus menjadi contoh baik bagi seluruh siswa yang ada di sekolah. Selanjutnya bisa dipilih nomor urut 1, Cahaya Karamelia. Ini untuk Cahaya ya. Semoga selalu bercahaya semuanya. Senyum itu calon OSIS. Moga banget gitu. Moga-moga dalam debat nanti juga pesan saya, kita boleh menyampaikan visi-misi yang bagus, tapi yang penting pelaksanaannya. Jangan seperti yang sudah kita lihat-lihat gitu ya. Maksudnya bukan di sekolah. Salah satu visi SMP Negeri 1 Batu yang harus diwujudkan adalah berwawasan lingkungan. Akan tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan terkait masalah kebersihan lingkungan di SMP Negeri 1 Batu. Salah satunya adalah minimnya kesadaran akan peduli sampah di kalangan murid. Menurut Cahaya, bagaimana mengatasi masalah minimnya kesadaran akan peduli sampah tersebut, dan apa yang kalian lakukan untuk membantu sekolah mengatasi masalah tersebut jika nanti kalian terpilih sebagai ketua OSIS di SMP Negeri 1 Batu? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama akan saya lakukan adalah mengundang motivator atau seperti volunteer yang pernah didatangkan ke Nesaba dari 10 ASEAN kemarin. Itu bisa membuat kita menjadi lebih sadar akan pentingnya lingkungan yang kita tempati, karena dengan adanya volunteer kemarin mungkin siswa-siswi Nesaba menjadi lebih sadar dengan pentingnya lingkungan yang bersih itu apa, dan mereka bisa melaksanakan yang harus dilakukan agar lingkungan tersebut bersih, seperti membuat kompos dari sampah. Lalu yang akan saya lakukan berikutnya adalah membuat program
lagi terkait dengan kebersihan yang ada di Nesaba. Lalu yang akan saya lakukan, yang ketiga yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru terkait masalah tersebut dan mencari solusi yang baik dan tepat untuk kedepannya. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan tambahan Pak? Oke, jawaban bagus. Cuma saya lihat ya, di sekolah kita itu banyak yang masih di mana bumi dipijak, di situ sampah dibuang. Nah, kalau kalian sebagai nanti ketua OSIS, pengurus OSIS, menemui kondisi ada temanmu yang buang sampah sembarangan, menemui anggota OSIS membuang sampah sembarangan, apa tindakan yang kamu lakukan? Tentu saja sebagai ketua OSIS saya akan menegurnya dan memberitahu apa yang akan terjadi jika dia membuang sampah sembarangan. Seperti itu sih Pak mungkin. Oke, boleh satu lagi? Boleh ya, harus banyak nih calon pemimpin kok. Ya. Selama ini kalau Cahaya lihat program lingkungan bersih di SMP 1 itu seperti apa? Plusnya di mana? Kurangnya di mana? Mungkin plusnya, baiknya itu di SMP 1 Batu itu sudah ada tentang program tentang lingkungan pembersihan, seperti saat Clean Up World Day kemarin itu kita satu sekolah membersihkan lingkungan sekolah, itu sudah baik. Namun kurangnya masih banyak siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Batu yang kurang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di sekolah. Tidak hanya di sekolah sebetulnya, di seluruh lingkungan tempat masyarakat, di rumah, seperti itu sih Pak. Moga-moga yang nggak sadar cepat sadar ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Untuk kandidat selanjutnya, nomor urut 2, Rahadian Deandra Kiranismara. Panelis nomor 1. Menjawab pertanyaan nomor 6. Oke, terima kasih. Calon nomor urut 2. Perundungan masih menjadi PR hampir di setiap sekolah di Indonesia, termasuk di SMP Negeri 01 Batu. Kasus perundungan yang paling sering terjadi adalah perundungan verbal, yaitu dengan menyebut nama orang tua dari temannya. Tak jarang penyebutan nama orang tua ini berakhir dengan perkelahian antar murid. Artinya dari perundungan verbal menjadi perundungan fisik. Menurut Kira, program seperti apa yang bisa meminimalisir perundungan verbal sebagaimana kasus di atas, dan jika Kira terpilih sebagai ketua OSIS, program seperti apa yang akan Kira laksanakan untuk membantu sekolah dalam rangka mengatasi masalah perundungan tersebut? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Program yang mungkin akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan membuat kotak di mana siswa-siswi yang terkena perundungan verbal maupun fisik bisa mengadukan secara tertulis dan dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Kotak tersebut nantinya akan diurus oleh BK ataupun kesiswaan. Jadi BK ataupun kesiswaan dapat mengetahui apa yang terjadi kepada murid yang terkena perundungan tersebut. Selain itu, mungkin kita akan mendatangkan volunteer yang akan berbicara masalah perundungan. Karena menurut saya perundungan ini bukan hanya dari personal Pak,
Di lingkungan kita ini sudah sangat banyak sekali perundungan di mana orang-orang merasa bahwa dirinya itu lebih berkuasa, Pak. Jadi kita harus menyadarkan mereka bahwa kita semua sama dan tidak boleh terjadi perundungan lagi di nasabah. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi, Pak? Oke. Itu kalau kotaknya mereka berani mengisi. Kasus yang sering kali terjadi adalah bahwa korban perundungan yang kebetulan ya sering terjadi itu adalah anak-anak yang lemah. Jadi misalnya perundungan itu biasanya dari anak kelas 8 ke kelas 7, kelas 9 ke kelas 8 dan pasti disertai dengan ancaman. Kalau misalnya melapor mereka akan diapakan. Itu adalah ancaman yang sering kali terjadi. Sehingga ketika kalau mereka harus memasukkan kotak, kalau berani. Nah sekarang bagaimana cara Kira sebagai ketua OSIS nantinya kalau terpilih untuk bisa membudayakan anak-anak itu berani melapor? Kadang anak-anak yang dirundung itu mereka tidak berani melapor. Kira-kira apa yang Kira lakukan? Seperti yang saya sebutkan tadi, mendatangkan volunteer untuk menyadarkan para siswa-siswa agar tidak terjadi pembulian. Mungkin di situ volunteer itu bisa memberitahu untuk menguatkan para siswa-siswa yang terkena pembulian. Yang terakhir, Kira pernah punya pengalaman melihat anak yang dibully atau dirundung, atau pernah dirundung atau dibully apa tidak? Saya pernah dibully dan saya pernah melihat kejadian pembulian. Apa yang kamu lakukan? Saat itu awalnya saya tidak berani, Pak, tapi saya dikuatkan oleh teman saya untuk berani melapor kepada orang tua dan guru saya. Yang kedua, kejadian perundungan. Saya melihat kejadian perundungan dan kebetulan saya OSIS, Pak. Jadi saya saat itu waktu ada memyol, saya berani untuk melaporkan kejadian itu kepada memyol. Terima kasih. Selanjutnya kandidat terakhir nomor urut 3 Adinda Kirana Sakti Rahajeng dan mendapat panelis nomor 2 untuk memilih pertanyaan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf ya Dinda, kami sampaikan soalnya. Budaya literasi di kalangan murid-murid SMP Negeri 01 Batu masih perlu ditingkatkan. Hal ini ternyata berbanding lurus dengan minat baca mereka dan angka kunjungan di perpustakaan SMP Negeri 01 Batu yang masih minim. Menurut kalian, menurut Dinda, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan budaya literasi dan minat baca di kalangan murid-murid SMP Negeri 01 Batu? Dan jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS, program unggulan apa yang akan kalian canangkan untuk membantu sekolah dalam meningkatkan budaya literasi, minat baca, dan angka kunjungan perpustakaan tersebut? Silakan, Dinda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama akan saya lakukan adalah pastinya memastikan siswa itu tertarik untuk meningkatkan literasi mereka. Dari pengalaman saya mengunjungi perpustakaan Nesaba, memang seringkali murid ini tidak tertarik untuk melakukan literasi karena mereka merasa bahwa selera baca mereka itu tidak ada di perpustakaan. Maka dari itu salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menambah buku ataupun sumber-sumber literasi di perpustakaan Nesaba. Bisa seperti memberikan komputer di perpustakaan supaya siswa bisa mencari sumber secara digital, bisa juga dengan menambah artikel, novel, dan buku-buku lainnya. Kemudian program utama yang akan saya laksanakan adalah program Bina Siswa, yakni program yang merupakan
program berupa seminar, yakni nanti siswa akan diminta untuk melakukan literasi, kemudian membuat seperti karya tulis dari hasil literasi mereka. Kemudian mereka harus mempraktikkan secara langsung dan membuat produk dari karya tulis yang sudah mereka buat. Nanti produk yang sudah mereka buat akan dipamerkan, dan apabila produk tersebut sukses bisa saja dijual atau dipamerkan di media sosial sekolah. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Ya, terima kasih Dinda atas jawabannya. Yang ingin Bayu tanyakan, ini evaluasi kegiatan dan yang ada di sekolah ya tentang kegiatan literasi pada hari Kamis. Menurut kamu, apakah kegiatan itu sudah bagus, sudah optimal, sudah bisa mengukur tingkat literasi siswa di kelas? Apakah itu sudah terlaksana dengan baik di kelas? Baik, menurut saya kegiatannya ini punya konsep dasar yang bagus. Namun, siswa itu seringkali mudah merasa bosan apabila mereka harus melakukan jadwal yang sama berulang-ulang. Maka menurut saya, sebaiknya kedepannya apabila literasi ingin terus diadakan dan literasi ingin dijadikan sebagai sarana mengukur kemampuan literasi numerasi siswa, sebaiknya kegiatan literasi numerasi ini dikembangkan menjadi kegiatan lain sehingga siswa ini tidak bosan. Seperti contohnya panitia literasi seperti tim jurnalistik Nesaba atau duta literasi nantinya diminta untuk menyiapkan materi berupa uang spesimen. Kemudian siswa diminta untuk melakukan praktek menjadi kasir atau pembeli, sehingga mereka itu bisa berlatih secara langsung dan mereka tidak bosan melakukan kegiatan literasi dan numerasi yang sepertinya biasa kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Dinda. Satu lagi boleh? Kalau sudah selesai? Oh boleh. Untuk yang terakhir, kalau kita lihat di sekitar sekolah, lingkungan sekolah ya seperti yang ada di aula, itu kan ada rak untuk literasi. Apakah itu sudah dilaksanakan dengan baik? Kalau misalkan belum, apa yang kamu lakukan sebagai ketua OSIS untuk mengoptimalkan sudut-sudut literasi yang ada di lingkungan sekolah? Terima kasih. Baik, menurut saya siswa-siswi di SMP Negeri 1 ini kalau melewati rak sudut baca tuh tak acuh, Bu. Jadi belum optimal. Cara utama saya untuk mengoptimalkan bisa saja dengan mengubah sudut baca tersebut ke tempat yang nantinya perkiraannya akan lebih menarik untuk siswa. Kemudian buku-bukunya diubah menjadi buku-buku yang bisa membuat siswa tertarik, seperti contohnya novel. Siswa-siswa itu sebenarnya bisa saja dan mau untuk literasi. Mereka harusnya juga sadar literasi itu kewajiban dan keharusan, bukan keinginan. Dengan menambah selera baca, dengan menambah buku, artikel, dan sebagainya di rak baca, menurut saya itu nantinya akan meningkatkan keinginan mereka untuk berliterasi. Terima kasih. Terima kasih Dinda atas jawabannya. Sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke sesi 3, yaitu tanya jawab dengan sesama kandidat. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu panelis yang sudah memberikan pertanyaan kepada calon kandidat ketua OSIS. Boleh diberikan tepuk tangannya dong. Kandidat nomor urut 4, Ivan, boleh bertanya. Baiklah, bagaimana yang akan dilakukan jika salah satu misi yang diusung oleh calon-calon ketua OSIS ini tidak bekerja, dan apa yang akan dilakukan untuk menggantikan misi yang tidak bekerja dengan baik itu? Terima kasih. Baiklah, jika misi saya tidak bekerja, mungkin saya akan mencari
misi yang lebih baik lagi dan yang lebih menarik agar siswa-siswi SMP Negeri 1 Batu lebih tertarik lagi dengan misi saya. Dan contohnya mungkin seperti membuat kegiatan lintas kelas yang untuk transfer ilmu pengetahuan dan juga interaksi sosial agar bertambah. Itu mungkin saja bisa diganti dengan game-game yang lebih seru untuk menambah interaksi sosial antar kelas, tidak hanya kegiatan yang mungkin membuat mereka bosan seperti berbicara tentang pelajaran. Mungkin mereka juga akan bosan seperti itu mungkin. Baik, jika misi saya tidak terlaksanakan, pertama saya akan mengevaluasi apa yang membuat misi saya tidak terlaksanakan. Setelah itu, saya akan membuat misi-misi baru dengan menggait aspirasi dari para siswa agar misi saya sesuai dengan keinginan para siswa dan juga dapat terrealisasikan. Terima kasih. Baik, apabila salah satu misi saya tidak terlaksana, maka yang pertama kali saya lakukan adalah mengevaluasi titik utama kesalahan kenapa misi itu tidak bisa terlaksana. Kemudian, yang kedua, saya akan melakukan research dan riset ulang. Apa yang dapat saya tambahkan ke misi dan visi saya? Saya akan mengevaluasi dari siswa, guru, dan juga lingkungan sosial sekolah. Apa yang dapat saya tambahkan atau rubah dari misi saya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika salah satu misi saya tidak bisa terlaksana, saya akan mencari akar masalah mengapa misi saya tersebut tidak bisa dilaksanakan. Lalu saya akan mengajak seluruh anggota OSIS berdiskusi dan saya akan merancang misi baru yang lebih menarik sesuai pendapat dan aspirasi siswa agar seluruh siswa tertarik dengan misi saya yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kandidat selanjutnya, nomor 5. Pertanyaannya, menurut kalian seberapa penting kegiatan literasi dan numerasi di sekolah dan apakah seluruh siswa harus berfokus pada kegiatan tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kegiatan literasi numerasi itu sangat penting untuk mengasah kecerdasan dari para siswa, dan para siswa harus mengikuti kegiatan itu karena nanti akan berdampak baik bagi mereka sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, literasi dan numerasi itu sangat penting bagi siswa karena kemampuan untuk berliterasi dan numerasi ini akan digunakan di setiap kegiatan siswa, bahkan termasuk ke dalam kegiatan akademi siswa. Jadi, menurut saya, seharusnya kegiatan literasi dan numerasi lebih dimajukan dan lebih diaktifkan lagi. Terima kasih. Baik, menurut saya, kegiatan literasi dan numerasi sangatlah penting bagi siswa. Bahkan mungkin bisa dibilang, literasi dan numerasi itu adalah kebutuhan siswa. Karena di kehidupan kita selalu memakai literasi dan numerasi. Namun, kita tidak semestinya hanya tertuju pada literasi dan numerasi. Kita harus bisa mengembangkan potensi-potensi lain kita. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga yakin bahwa literasi numerasi adalah hal penting bagi seluruh siswa karena literasi numerasi tersebut adalah sebuah fondasi bagi kita semua. Lalu juga saya juga yakin pasti jika kita setiap minggu literasi numerasi dengan topik yang terus-terusan sama, kita juga akan bosan. Nah, cara mengatasinya menurut saya, kita harus membuat literasi dan numerasi tersebut untuk menjadi lebih menarik lagi seperti games-games atau apapun yang menarik siswa. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kandidat selanjutnya, nomor urut 3. Baik, pertanyaan saya adalah, seberapa pentingkah menurut kalian? Baik, pertanyaan saya adalah, menurut kalian, seberapa pentingkah komunikasi dalam kerja tim baik dari inti maupun ke anggota?
Dan bagaimana jika komunikasi itu tidak dapat berjalan dengan baik dari organisasi OSIS? Terima kasih atas pertanyaannya. Komunikasi menurut saya sangat penting karena bisa saja jika tidak ada komunikasi kita bisa saja tidak terjalin satu sama lain, kita tidak tahu apa yang dia lakukan atau apapun sesama anggota khususnya. Lalu juga mungkin yang harus kita lakukan agar komunikasi itu terus berjalan adalah khususnya untuk ketua OSIS di masa depan yang akan terpilih harus bisa mengkoordinasi anggota-anggotanya agar terus berkomunikasi secara terus-menerus. Baik, menurut saya komunikasi dalam kerja tim sangatlah penting karena memang kerja tim ini pondasinya adalah komunikasi. Jika kita tidak komunikasi, tugas-tugasnya akan ambiar dan mungkin tidak akan terlaksana. Untuk mengatasi itu, mungkin OSIS bisa mengadakan rapat rutin agar bisa terjalin hubungan yang erat satu sama lain. Selain itu, saat evaluasi juga ditekankan bagaimana komunikasi harus berjalan semestinya. Terima kasih. Baik, menurut saya komunikasi sangat penting dalam kerja tim untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam tugas. Dan untuk terus menjalin komunikasi, maka setiap anggota harus bisa aktif dalam berdiskusi, entah itu menyampaikan pendapat atau saran-sarannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, komunikasi dalam tim sangat penting karena setiap anggota harus bisa merangkul sesama anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Jika ada anggota yang mungkin belum bisa diajak untuk diskusi, sifat ketua OSIS harus terbuka mengajak agar semua siswa bisa menyampaikan ide atau pendapatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kandidat selanjutnya, nomor urut 1. Baiklah, jika mungkin kalian akan terpilih menjadi ketua OSIS di masa depan, lalu ada anggota yang dia ingin terlihat bersinar sendiri sehingga dia mengambil pekerjaan anggota lain, sehingga anggota lain tersebut tidak melakukan apa-apa, apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih pertanyaannya. Saya akan berbicara baik-baik kepada anggota yang ingin terlihat bersinar tersebut. Saya akan memberitahu kembali bahwa kita itu OSIS, kita harus menjadi satu tim yang bisa bekerja sama dengan baik. Jangan hanya ingin terlihat bersinar sendiri. Dan saya akan membagi tugasnya dan melarang siswa yang ingin bersinar tersebut untuk melakukan tugas yang sudah dibagi kepada teman-temannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kali akan saya lakukan adalah mengevaluasi kegiatan OSIS secara terbuka dan menekankan bahwa OSIS ini adalah organisasi untuk banyak anak, bukan hanya untuk satu anak. Yang kedua adalah memastikan pembagian tugas itu rata dan juga semua anggota tahu bagian tugas mereka masing-masing. Yang ketiga, apabila perilaku tersebut dapat dikategorikan parah, saya akan mengajak siswa atau anggota tersebut untuk bicara secara pribadi, hati ke hati, pikiran ke pikiran, apa yang terjadi kepada siswa tersebut. Terima kasih. Yang akan saya lakukan adalah berbicara atau berdiskusi dengan anggota tersebut bahwa di OSIS tidak boleh terlihat bersinar sendiri, melainkan harus bisa bekerja sama dan membagi semua tugas dengan rata. Dan saya juga akan memberitahu bahwa setiap anggota telah diberikan tugas dan porsi kerja yang sama menurut kemampuannya. Jadi tidak ada yang mengambil alih semua tugas seenaknya sendiri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika seluruh tugas di OSIS ini sudah dibagi rata untuk seluruh anggota, maka saya juga harus mencari tahu mengapa anggota tersebut mengambil tugas anggota lain. Dan jika ditemukan siswa tersebut mengambil tugas anggota lain hanya untuk pansos, maka harusnya ketua OSIS menekankan bahwa seluruh anggota OSIS ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi setiap siswa harus melakukan tugasnya secara sama rata. Terima kasih. Terima
terima kasih. Untuk terakhir dari kandidat nomor urut 2. Pertanyaan saya untuk kalian adalah bagaimana cara menyadarkan dan menanamkan ke dalam anggota-anggota OSIS bahwa OSIS ini adalah organisasi yang satu dan harus bisa bekerja sama dengan baik. Oke, baik. Yang akan saya lakukan pertama adalah menumbuhkan jiwa kolaboratif mereka, karena seperti kata Kira tadi, OSIS ini untuk kerjasamanya penting ya, kerjasamanya penting. Jadi menurut saya kolaboratif adalah fondasi dari semua yang kita lakukan dalam OSIS. Lalu juga cara menumbuhkannya, mungkin saja saya di masa depan terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan menggandeng seluruh anggota OSIS, merangkul seluruh anggota OSIS agar menjadi satu dan menyadarkan mereka bahwa kerjasama itu adalah seperti fondasi yang kalau misalnya tidak ada, membuat bangunan tersebut runtuh. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kali akan saya lakukan adalah memastikan OSIS ini memiliki wadah komunikasi yang baik. OSIS itu tentang organisasi, tentang seluruh anggota, bukan tentang satu anak atau sekumpulan anak yang jabatannya lebih tinggi. Semua anggota harus tahu bahwa OSIS ini punya tugas yang sama, yakni menjadi teladan. Teladan harusnya bisa berkomunikasi dengan baik. Mereka harus bisa menekankan kolaborasi antar anggotanya, sehingga kerjanya juga kelak bisa optimal. Terima kasih. Baik, yang akan saya lakukan adalah merangkul semua anggota agar mereka dapat aktif bekerja sama dalam OSIS itu, dan juga agar mereka bisa berkolaborasi dengan anggota-anggota lainnya. Dan juga untuk menumbuhkan rasa aktif itu, saya akan menanyakan banyak pendapat kepada mereka untuk mengetahui pendapat mereka. Karena jika mereka bisa aktif berpendapat, maka mereka juga bisa aktif dalam bekerja satu sama lain. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. OSIS adalah wadah untuk seluruh siswa bisa mengekspresikan bakat dan minatnya. Dan anggota OSIS bertugas untuk membantu seluruh siswa bisa tumbuh di bidang akademik maupun non-akademik. Dan cara untuk menyadarkan seluruh anggota OSIS bisa membantu berjalannya acara di sekolah, maka setiap anggota OSIS harus memiliki rasa kerjasama yang kuat dan saling menghargai antar sesama tim agar organisasi itu bisa berjalan semaksimal mungkin dan satu pendapat dan satu tujuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk kelima kandidat ketua OSIS kita. Sebelum memasuki closing statement, kita membuka 3 pertanyaan dari peserta untuk kepada calon ketua OSIS. Apakah ada yang mau bertanya? Siapa? Falah mungkin? Kamu mewakili kelas loh ya? Ada yang mau tanya? Iya. Siapa yang tanya? Yang tanya pertama. Siapa? Pas 7 boleh. Sudah. Silakan lagi, ada yang mau bertanya pada. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke closing statement dari masing-masing kandidat. Dimulai dari kandidat nomor urut 1, Cahaya Karameli. Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah memberi saya kesempatan untuk menjadi calon ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Dan di masa depan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya tidak hanya memberi kalian janji, tapi saya juga akan melaksanakan visi, misi, dan program kerja saya sesuai dengan yang sudah saya paparkan tadi. Nah, saya di sini memang ingin menjadi nomor 1 sesuai dengan nomor urut saya, nomor urut 1. Tetapi jika mungkin saya tidak terpilih,
saya juga memiliki tujuan lain, yaitu menjadi pemersatu. Jadi menjadi calon ketua OSIS ini hanya bukan untuk bertujuan menjadi nomor 1, tapi juga untuk menjadi pemersatu. Tidak hanya anggota OSIS, tapi seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Batu. Dan sekian dari saya, mungkin itu saja dari saya. If you want to be number 1, don't forget to vote number 1. Believe you can and you're halfway there. Pilih nomor 1 jika kamu ingin jadi satu-satunya. Terima kasih. Baik, pertama-tama saya ingin berterima kasih kesempatan hari ini untuk saya berbicara dan kesempatan bahwa saya dapat menjadi calon Ketua OSIS masa periode 2025 sampai 2026. Jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS, tentu saja saya akan merealisasikan visi dan misi saya. Saya tidak hanya akan memberikan janji kepada kalian, tapi saya juga akan memberikan hasil yang terbaik bagi kalian. Mungkin itu saja dari saya. Together we grow, together we shine. Saat saya menjadi Ketua OSIS nanti, saya juga tidak hanya ingin menjadi yang nomor 1. Saya ingin merangkul kalian semua. Saya ingin kalian menjadi versi terbaik bagi diri kalian semua. Terima kasih. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa terpilih menjadi kandidat, kepada Bapak Ibu, kepada kepanitiaan OSIS. Kemudian jika saya terpilih nantinya, saya akan memastikan visi misi program kerja saya akan bisa berjalan dengan baik yang berdasarkan dari aspirasi anggota dan seluruh siswa. Apabila saya tidak terpilih, tidak apa-apa. Bukan berarti nanti OSIS akan menjadi jelek atau tidak bisa berjalan, tidak. Tahu kishi kau urus susui. OSIS saya Nesaba saya itu adalah harapan utama saya bagi OSIS dan juga Nesaba. Sekian dari saya. Nesaba saya, OSIS saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru sehingga saya bisa menjadi calon Ketua OSIS. Yang akan saya lakukan ketika saya terpilih menjadi Ketua OSIS adalah saya akan bekerja dengan sangat maksimal, push to the limit agar semua visi-misi program kerja yang saya rencanakan bisa bekerja dengan baik dan OSIS bisa lebih baik lagi. Serta saya berharap siapapun nanti yang terpilih sebagai Ketua OSIS itulah yang terbaik sehingga bisa membawa OSIS SMP Negeri 1 lebih baik lagi. If you never try, you never know. Jangan lupa pilih saya, nomor 4 ada Ivan. Terima kasih untuk seluruh Bapak Ibu Guru dan kepanitiaan OSIS telah memberi saya kesempatan dan mempercaya saya menjadi kandidat calon Ketua OSIS. Jika saya terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2025-2026, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan mengupayakan visi dan misi program kerja saya terlaksana sebaik mungkin. Dukung saya, Kelana Jok, calon Ketua OSIS nomor 5, High Five for a Better Future. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada seluruh calon kandidat Ketua OSIS masa periode 2025-2026. Diucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir hari ini dan Bapak Ibu Guru panelis. Untuk menutup acara ini, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara debat kandidat calon ketua OSIS SMP Negeri 1 Batu masa bakti 2025-2026. Semoga melalui debat hari ini kita semua bisa mengenal visi, misi, dan karakter setiap calon ketua OSIS untuk membawa perubahan positif bagi sekolah kita. Sampai jumpa di pemilihan nanti. Saya Dahayu Kalinda sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.